Bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3661, Xiao Feng telah berubah terlalu banyak. Baru saja, Junjun dengan jelas menyadari perubahan abnormal dalam suasana hati Xiao Feng. Apakah Anda merasa seperti akan menelan diri Anda sendiri? Tidakkah kamu merasa bahwa basis kultivasi Xiao Feng telah meningkat sedikit belakangan ini? Kata-kata Ningjinya yang tiba-tiba memecah kesunyian. Ya. Semua orang merasa seperti mereka bangun dari mimpi. Di masa lalu, bahkan jika Ningjinya kalah dari Xiao Feng, dia setidaknya bisa mundur sepenuhnya. Tetapi menurut situasi pertarungan barusan, Ningjinya pada dasarnya tidak berdaya untuk melawan balik di bawah serangan Xiao Feng. Suzaku dan yang lainnya juga menyadari bahwa embusan napas Xiao Feng saat dia bersiap untuk Quantum Many benar-benar menakutkan. Biarkan bahkan hati mereka secara tidak sadar memiliki perasaan tak terkalahkan. Tampaknya sebanding dengan Duguk Xiao, yang datang ke base camp untuk pertama kalinya dan merajalela. Bagaimana kekuatan Xiao Feng bisa begitu kuat? Apalagi belakangan ini sudah berkembang pesat. Junjun. Bagaimana perasaanmu tentang bertarung melawan Xiao Feng barusan? Suzaku bertanya tiba-tiba. Junjun merenung sejenak dan berkata, kultivasi kakak Xiao Feng benar-benar meningkatkan kecepatannya, tetapi latihannya agak aneh. Aneh di sana. Bukankah Xiao Feng berlatih latihan yang dibuat olehmu, Jun? Jun. Ya. Ah. Beberapa orang bingung. Junjun berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mengajarkan latihan broter Xiao Feng, tetapi yang dia gunakan agak mirip dengan jalur menelan yang ekstrim. Tentu saja aku tidak yakin. Bagaimanapun juga, itu hanya pertarungan singkat. Suzaku sangat ingin menangkap kunci menunjuk. Dia bertanya ragu-ragu. Junjun, maksudmu Xiao Feng dan Duguk Xiao berlatih latihan yang sama? Tidak yakin. Junjun berhenti sejenak dan melanjutkan. Aku akan mencobanya ketika aku menemukan kesempatan yang cocok. Junjun mengatakan ini dengan penuh kasih sayang. Meskipun itu hanya tangan kanan sekarang, Xiao Feng mengungkapkan bahwa roh jahat yang mendominasi sudah sangat jelas. Ini sangat mungkin untuk melatih latihan menelan yang ekstrim, yang persis sama dengan keadaan yang ditunjukkan Duguk Xiao untuk pertama kalinya. Junjun, ketika bos kembali, Anda harus mengingatkan bos dari samping. Xiao Feng berani mengambil tindakan terhadap Jinye kali ini, dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berurusan dengan bos di masa depan. Xiao Feng telah banyak berubah selama ini. Suzaku dan yang lainnya menyarankan. Ini memang menjadi perhatian terdalam dari semua orang. Ada banyak perselisihan antara kedua belah pihak sebelumnya, tetapi Xiao Feng tidak pernah melakukan apapun. Lagi pula, begitu sifat langsungnya sangat berbeda. Itu hampir sama dengan merobek kulit. Dengan kata lain, di masa lalu, semua orang masih melihat bahwa ada sedikit kelonggaran dalam tindakan Ye Junlin. Tapi apa yang terjadi hari ini? Jelas bahwa kasih sayang Ye Junlin tidak begitu penting di mata Xiao Feng. Junjun mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mengingatkan ayah." Dan aku semakin curiga bahwa Xiao Feng mengungkapkan Yu Feng Tianxi kepada Gong Qianqiu. Karena meskipun Duguk Xiao sedang dalam penyergapan di dekat base camp, tapi bagaimana bisa kultus Qianqiu tiba-tiba menyerang base camp? Keduanya bekerja sama dengan sangat baik, seolah-olah mereka tahu bahwa kita akan pergi untuk mendukung. Dan tempat persembunyian Xiao Feng sangat tersembunyi pada waktu itu, jika bukan karena dia mengambil inisiatif. Bocor, bahkan jika kita ingin menemukannya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Kata Suzaku dengan singkat. Semua orang berpikir dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang demikian adanya. Terlebih lagi, gerakan Qianqiu Jiao jelas setengah berdetak lebih cepat daripada gerakan di base camp. Kebetulan seperti itu tidak akan mungkin terjadi tanpa orang dalam yang membocorkannya. Su Qingya dan ketiganya menghilang di dekat base camp. Ini telah dikonfirmasi. Dan Xiao Feng juga bertanggung jawab atas keamanan periferal hari itu. Adalah masalah. Ya. Kata Suzaku dengan sungguh-sungguh.
Mata Jun's Landing juga menjadi sangat serius. Dan sekarang semua ujung tombak menunjuk ke Xiao Feng. Bab 3662, kejutan yang disiapkan Ye Junlin. Tampaknya kakak senior ini mungkin benar-benar memiliki masalah besar. Dan kali ini lawan Xiao Feng bijinya sangat mungkin dihasut oleh Gong Qianqiu. Dia memanfaatkan metode ini dengan baik dan membuat banyak pria bersedia menggunakannya untuknya, yang jelas merupakan sinyal berbahaya. Kita harus melakukannya. Jangan lengah. Setiap kata yang Suzaku katakan seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang. Kuncinya adalah kekuatan Xiao Feng saat ini. Tidak mungkin memata-matai dia. Kata Qilin sedikit tertekan. Suke berkata dengan suara yang kental. Karena pengawasan rahasia tidak berhasil, mari kita lakukan dengan jelas. Lalu bagaimana jika Xiao Feng melakukannya lagi? Siapa yang bisa menghentikannya? Xuan Wu berkata dengan suara keras. Kamu tidak bisa mengubah cara berpikirmu. Suzaku tersenyum dan melanjutkan. Misalnya, biarkan istrinya menahan Xiao Feng di base camp dengan alasan base camp membutuhkan master. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Xiao Feng melakukan tindakan kasar lagi, tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan terhadap istrinya dan Junjun. Saya pikir metode ini layak. Junjun adalah orang pertama yang setuju. Bagaimanapun, metode ini tidak hanya dapat memainkan peran pemantauan, tetapi juga mencegah Xiao Feng menjadi terlalu curiga. King Long dan yang lainnya juga merasa bahwa metode ini bagus. Saya tidak tahu kapan bos akan kembali, tetapi Tianxi dan yang lainnya akan segera kembali. Pada saat itu, sikap Zenmoshi kepada kami masih belum diketahui. Bos kali ini terlalu berhati-hati. Di mana akankah Junjun dan istrinya pergi? Aku tidak memberitahumu. Semua orang mengeluh, tetapi dalam hati mereka berharap Ye Junlin akan segera kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Sisi lain, kapal roh Siberia. Saya harus mengatakan bahwa nada spiritual negara beruang perang sangat menakutkan. Ye Junlin dan yang lainnya menindaklanjuti dengan putaran baru pendinginan tubuh. Ditambah dengan banyaknya senjata baru yang dikembangkan oleh Brain of God, masih ada banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Terakhir kali dia meninggalkan Bea Cukai, Ye Junlin pernah menugaskan misi ke otak dewa untuk mencari pembuluh darah super spiritual di seluruh dunia. Brain of God tidak mengecewakan Ye Junlin dan mengembangkan jenis alat pendeteksi baru. Bahkan jika itu adalah vena super spiritual yang disegel, itu dapat dideteksi dalam jarak tertentu dengan instrumen ini. Brain of God berkata dengan cukup bangga. Dia memiliki rasa pencapaian yang luar biasa untuk setiap pekerjaan baru yang dia kembangkan. Secara khusus, itu dapat membantu Ye Junlin, yang membuat otak dewa semakin bangga. Kerja bagus. Ye Junlin memuji dengan tulus. Setelah putaran baru pendinginan tubuh, kekuatan Ye Junlin, Wen Lei dan yang lainnya meningkat lagi. Kemudian Ye Junlin diam-diam membawa Ning Jinye dan 80 orang yang berlatih latihan dasar. Tentu saja, untuk menipu orang, Ye Junlin membagi 80 orang menjadi 10 tim kecil dan membiarkan mereka datang ke aliran spiritual super dalam kelompok. Selain itu, diumumkan kepada personel base camp bahwa orang-orang ini akan melakukan tugas, sehingga tidak terlalu menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun, Ning Jinye juga milik Roni Ye Junlin, dan mereka telah melakukan misi rahasia berkali-kali. 10 regu menggunakan pembuluh darah spiritual super untuk memuaskan tubuh mereka dalam siklus dan latihan, dan kekuatan keseluruhan mereka sangat meningkat lagi. Untuk terus memperkuat efektivitas tempur komprehensif dari kekuatan baru ini, Ye Junlin juga melengkapi 80 orang ini dengan battle suit dan senjata serta equipment baru yang dikembangkan oleh God's Brain. Qianqiu, Jiao dan Tianxi, kalian semua menunggu. Kejutan besar ini sudah siap. Ye Junlin berkata dengan dingin. Kuburan massal. Di dalam altar umum gereja Qianqiu. Saat periode kembali Tianxi dan Xuanming mendekat, Gong Qianqiu juga memulai tata letak berikutnya. Hal pertama yang dia temukan adalah Duguk Xiao. Apakah guru memiliki instruksi untuk saya? Duguk Xiao selalu bersikap hormat.
Meskipun kembalinya Xuan Ming yang akan datang memberinya banyak kepercayaan, dalam pandangan Duguk Xiao, Gong Qianqiu masih merupakan orang yang layak untuk diikuti. Bab 3663, Gong Qianqiu ingin memasuki reruntuhan Kunlun. Bagaimana guru memperlakukanmu? Duguk Xiao tercengang, dan kemudian dengan cepat menjawab. Guru memperlakukan saya dengan sangat baik, tidak hanya untuk hidup saya, tetapi juga dalam hal latihan. Setelah pembentukan Qianqiu Jiao, dia menetapkan saya sebagai tuan muda. Karena dukungan penuh guru, murid dapat balas dendam. Suehen. Dapat dikatakan bahwa tuannya sangat baik padaku, dan muridnya sangat berterima kasih. Kebaikan Duguk Xiao kepada Gong Qianqiu sangat berharga. Jauh di lubuk hatinya, dia memang sangat berterima kasih kepada Gong Qianqiu. Dia mampu merajalela di base camp dan membantai banyak orang kuat di paviliun Wufang dengan tangannya sendiri. Duguk Xiao semua dikreditkan ke Gong Qianqiu. Lagi pula, tanpa teknik melahap ekstrim yang dia ajarkan, dia tidak akan bisa meningkat begitu banyak dalam waktu singkat. Inilah yang harus kamu lakukan untuk guru. Gong Qianqiu menghela nafas dan melanjutkan. Hanya saja Tianxi akan kembali dengan reruntuhan Kunlun. Jadi tidak ada akhir untuk guru. Kata-kata Gong Qianqiu berakhir dengan tiba-tiba. Tetapi artinya menjadi sangat jelas bahwa saya membutuhkan bala bantuan. Bahwa saya membutuhkan bantuan. Tuan, jangan terlalu khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayah saya untuk bergabung dengan guru. Di bawah aliansi kekuatan yang kuat, Tianxi mungkin akan mundur. Kata Duguk Xiao dengan sungguh-sungguh. Gong Qianqiu sangat gembira di dalam hatinya, tetapi wajahnya diam. Akan lebih baik jika kita bisa bergabung dengan Ling Zun. Gong Qianqiu menghela nafas lagi, dan melanjutkan tanpa daya. Hanya saja reruntuhan Kunlun kuat seperti awan, jadi kapan perlawanan pasif seperti ini? Untuk memancing, jika Anda dapat memasuki reruntuhan Kunlun untuk berkultivasi, Anda akan dapat melakukannya sekali dan untuk selamanya. Apa yang sulit tentang ini? Duguk Xiao berkata sambil tersenyum. Tuan, jangan khawatir. Saya akan memberitahu ayah saya tentang ini pada waktu itu. Dengan kekuatan dan bakat Anda, Tuan, tidak sulit untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Oke. Seperti yang diharapkan dari murid yang paling aku hargai. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memintamu untuk melakukan ini sebagai guru. Bungkus padaku. Duguk Xiao menepuk dadanya dan terjamin. Faktanya, Duguk Xiao membuat jaminan, kecuali bahwa dia sengaja dibimbing oleh Gong Qianqiu. Juga karena berita dari Xuan Ming beberapa hari yang lalu, di hadapan master yang dibawa oleh Tianxi, ayah saya tidak yakin. Oleh karena itu, Xuan Ming juga membutuhkan rekan setim yang kuat, dan Gong Qianqiu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Cara licik Gong Qianqiu dan kekuatan serta bakatnya sempurna, ditambah sekte Qianqiu yang meresap. Bagaimana jika kekuatan yang dibawa oleh Tianxi lebih kuat? Sangat mungkin untuk menghadapi baja keras. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Oke, untuk memiliki murid sepertimu, aku puas dengan si Jiu. Gong Qianqiu menghela nafas lega di dalam hatinya, dan diam-diam berkata bahwa akan sangat bagus jika dia bisa memasuki reruntuhan Kunlun. Untuk budidaya, dia telah mendengarnya, bahkan jika itu adalah nadi spiritual pada skala 2 ras alien besar. Meskipun disebut vena super spiritual di dunia sekuler, itu sangat jarang. Tetapi di reruntuhan Kunlun, itu sama biasa dengan kubis Cina, dan bahkan dapat dilihat di mana-mana. Kesenjangan antara ini bisa dibayangkan. Di hadapan kekayaan sumber daya budidaya, tidak heran ada begitu banyak orang kuat di sana. Secara khusus, dia berlatih teknik melahap yang ekstrim. Begitu dia memasuki reruntuhan Kunlun, bukankah dia akan langsung lepas landas? Memikirkan Gong Qianqiu ini sangat tertekan. Nadi spiritual super dari kerajaan abadi sudah cukup untuk membuatnya meningkat banyak lagi. Dihancurkan oleh orang-orang benar-benar keji. Mengkonsentrasikan pikirannya, Gong Qianqiu terus memikirkan rencana selanjutnya.
Adalah baik bagi Xuan Ming untuk berjanji untuk bergabung dengannya. Tetapi jika dia memiliki motif tersembunyi, dia tidak boleh duduk diam. Jika Anda berurusan dengan banyak orang kuat, yang paling penting adalah menemukan Tianmen yang memasuki reruntuhan Kunlun. Selama Anda bisa memasuki reruntuhan Kunlun, semuanya tidak masalah. Sialan Tianxi, biarkan Master Sekte ini menemukan kesempatan, dan dia pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Gong Qianqiu sangat marah. Jika bukan karena kembalinya Tianxi, dia tidak perlu malu-malu. Bab 3664, Tianxi kembali. Divisi Sihir Kota. Dengan harapan semua orang, Tianxi akhirnya kembali dengan beberapa ahli hebat dari reruntuhan Kunlun. Semua anggota Divisi Setan Kota dikirim untuk menyambutnya, dan pemandangannya sangat megah dan spektakuler. Saya melihat Tianxi mengenakan jubah kain abu-abu dan sepasang sepatu bot awan hitam. Meski janggut dan rambutnya putih semua, kulitnya halus dan tidak normal, seperti bayi yang baru lahir. Apalagi mata itu seperti bintang yang dingin, memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, membuat orang tidak berani menatap secara langsung. Tianxi membawa pedang panjang sederhana di belakang punggungnya, yang memiliki sedikit gaya abadi. Tuan Muda dan Penatua Agung, silakan masuk. Tianxi dengan hormat mengulurkan tangannya dan bertanya. Orang-orang Zenmoshi melihat sekeliling dan melihat total 7 orang yang mengikuti Tianxi. Pemimpinnya adalah seorang pria muda yang tampak seperti berusia awal 20-an. Tidak berlebihan untuk menggambarkan penampilannya yang tampan dan menawan. Pakaiannya retro tetapi sangat mewah, seolah-olah putra bangsawan dari keluarga kuno datang. Dengan liontin batu giok sederhana di pinggangnya, memegang pedang di tangannya, dia memiliki bantalan yang luar biasa. Di sebelah pemuda itu ada seorang lelaki tua yang tampak tua. Meskipun pakaiannya sangat biasa, tetapi seluruh orang memiliki aura yang stabil seperti gunung dalam gerak-geriknya. Secara khusus, dia membawa pedang kuno di belakang punggungnya, yang hampir sepanjang tinggi lelaki tua itu, yang tampak agak lucu. Ada juga 5 orang parubaya yang kuat di belakang keduanya, masing-masing dengan bantalan yang luar biasa. Orang-orang ini tampaknya diasingkan ke dunia fana, dan setiap gerakan mereka dapat membuat orang menyembah. Tetapi ketujuh orang itu memiliki satu kesamaan. Itu adalah penghinaan yang tak terselubung di mata mereka. Seolah-olah dewa yang tinggi memandang rendah semua makhluk. Bahkan ketika berhadapan dengan Tianxi, mereka semua merendahkan dan superior. Namun, orang-orang Zenmoshi tidak berani berbicara. Bahkan Tianxi tidak menunjukkan ketidakpuasan. Bahkan Tianxi tersanjung sepanjang proses. Ini adalah kekuatan reruntuhan Kunlun, dan itu benar-benar luar biasa. Sepertinya identitas pemuda itu istimewa, dan dia mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tianxi. Ya, dan lelaki tua itu, sama seperti dewa-dewa tua. Semua orang berbisik. Memandang ketujuh orang itu seolah-olah mereka sedang memandang para dewa, secara alami menunjukkan kekaguman. Divisi Setan Kota yang Anda dirikan terlalu lemah, bukan? Pemuda itu cemberut dan berkata. Tianxi tersenyum meminta maaf dan berkata, energi spiritual dunia sangat tipis sehingga benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan reruntuhan Kunlun, yang membuat Tuan Muda tertawa. Nama pemuda itu adalah Xie Huanyu. Tuan Muda Sekte Changqiong. Dan Tianxi hanyalah jurumudi kecil di sekte. Karena statusnya sangat berbeda, dia secara alami tidak berani membuat kesalahan. Itu benar. Dunia sekuler terlalu sampah. Bukan karena kamu tidak kompeten. Itu bisa dimengerti. Xie Huanyu mengatakan pengertian, tetapi penghinaan di wajahnya menjadi lebih jelas. Tuan Muda, Anda dan Tetua Agung dan semua orang beristirahat dulu. Saya akan memperkenalkan reruntuhan Kunlun kepada anak-anak bodoh ini terlebih dahulu, sehingga mereka dapat memperoleh wawasan. Apakah pengaturan ini baik-baik saja? Tianxi bertanya ragu-ragu. Xie Huanyu mengangguk dan berkata, oke, omong-omong, mari kita lihat apakah Anda dapat menemukan beberapa bakat yang hampir tidak masuk akal. Sekarang sekte berkembang.
Anda harus memanfaatkan kesempatan ini sebanyak mungkin. Mengerti? Tuan Muda akan membantumu. Tianxi sangat gembira. Fraksi Changqiong saat ini merekrut talenta dari semua sisi untuk berkembang, tetapi terutama ditujukan pada para pembudidaya yang tersebar di reruntuhan Kunlun. Ini memang kesempatan sekali seumur hidup untuk membiarkan diriku memilih beberapa orang di Departemen Sihir Kota. Setelah dipilih, itu akan sangat membantu pesulap kota dan dirinya sendiri. Bersyukur saja. Pergi. Xie Huanyu berkata sambil tersenyum. Jelas dia menikmati perasaan memberi pada dirinya sendiri, tetapi dianggap sebagai harta karun. Bab 3665, Vena Ilahi dan Vena Suci. Mengetahui bahwa Tianxi akan mempopulerkan reruntuhan Kunlun, semua anggota divisi Zenmo bersorak. Kerumunan itu seperti siswa sekolah dasar yang bersiap untuk kelas, menunggu dengan penuh perhatian guru untuk naik ke podium untuk memulai kelas. Orang-orang di reruntuhan Kunlun baru saja lahir, dan bahkan jika mereka belum menjalani pelatihan apapun, mereka dapat mencapai kekuatan ketika saya mencari mereka. Kata Tianxi dengan sungguh-sungguh. Sambutan pembukaan ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang dari ketinggian. Adegan itu langsung mendidih. Seperti yang diharapkan dari tempat suci untuk kultivasi. Kamu dapat mencapai ranah waktu Tianxi ketika kamu dilahirkan, yang terlalu menakutkan. Mungkinkah ini kemenangan legendaris di garis start? Tianxi melambaikan tangannya. Adegan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Tetapi semua orang tidak bisa lagi menyembunyikan kerinduan mereka akan reruntuhan Kunlun. Bayangkan saja alam yang hanya sedikit orang dapat capai di dunia sekuler dengan upaya seumur hidup mereka untuk berkultivasi. Akibatnya, ia lahir di reruntuhan Kunlun dan memilikinya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya godaan besar ini. Aura di reruntuhan Kunlun sangat melimpah. Bahkan jika Anda tidak berlatih latihan apapun, Anda dapat sangat meningkatkan kultivasi Anda hanya dengan berendam dalam aura. Karena ini, ada banyak harta karun di reruntuhan Kunlun. Bahan surgawi dan harta duniawi dapat membuat orang mengubah hidup mereka melawan langit. Pil obat yang terbuat dari bahan surgawi dan harta duniawi ini bahkan lebih ajaib. Adalah hal biasa untuk mencuci meridian dan memotong sumsum untuk mengembangkan akar dan tulang. Bahkan ada beberapa pil obat yang dapat digunakan secara langsung. Ini akan meningkatkan kekuatan orang beberapa tingkat. Tianxi berbicara dengan fasih, dan mata semua anggota Zenmo Si berkobar. Latihan yang diwarisi dari sekte reruntuhan Kunlun adalah milik leluhur. Sejauh teknik pemurnian Qi dari divisi sihir penekan kami, itu sebenarnya berasal dari reruntuhan Kunlun. Hanya saja untuk teknik pemurnian Qi yang sebenarnya di reruntuhan Kunlun, itu hanya kulit. Semua orang terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa divisi sihir penekan diwarisi dari reruntuhan Kunlun. Tidak heran ia pernah berdiri di puncak dunia sekuler. Namun, hanya kulit dari beberapa latihan yang dapat mencapai tingkat seperti itu, yang selanjutnya menggambarkan kengerian reruntuhan Kunlun. Selain itu, ada banyak pembuluh darah spiritual super di reruntuhan Kunlun. Tentu saja, maksud saya pembuluh darah spiritual super dalam arti sebenarnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tingkat pembuluh darah spiritual di reruntuhan Kunlun ini termasuk dalam pembuluh darah spiritual dasar. Tianxi menyesap teh dan menatap bawahannya dengan wajah terpesona, penuh superioritas di hatinya. Kekuatannya sendiri umum di reruntuhan Kunlun, dan dia dipanggil ke sana kemari oleh beberapa kekuatan besar seolah-olah mereka adalah cucu. Saya khawatir hanya di sini Anda dapat menemukan martabat dan kemuliaan Anda sendiri. Tianxi, apa urat nadi super spiritual di reruntuhan Kunlun? Pembicara sementara Shen Tianjian bertanya dengan keras. Yang lain juga menajamkan telinga mereka dan mendengarkan dengan seksama. Tianxi terbatuk 2 kali dan berkata, ambil meridian spiritual yang saya temukan ketika saya memasuki Tianmen dari reruntuhan Kunlun. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya memiliki kilau emas. Meridian spiritual tingkat pemula dari reruntuhan Kunlun. Sekte langit saya termasuk memiliki 7 meridian suci, serta meridian suci tingkat yang lebih tinggi, yang berwarna merah.
Tidak ada meridian suci di Sekte Langit. Saya khawatir tingkat meridian spiritual ini ada. Hanya Sekte Super yang memilikinya. Tianxi merasa sedikit menyesal pada akhirnya. Bagaimanapun juga, Sekte Langit adalah sekte tingkat rendah di reruntuhan Kunlun. Tianxi, menurutmu mungkinkah dia memiliki urat nadi atau urat suci di dunia sekuler kita? Seseorang bertanya lagi. Tidak mungkin. Tianxi menjawab tanpa ragu-ragu. Vena suci dan nadi suci adalah nadi spiritual yang langka bahkan di reruntuhan Kunlun. Bagaimana mungkin di dunia? Mundur selangkah. Jika dunia memilikinya. Tingkat urat spiritual. Begitu energi spiritual meletus. Itu akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Bab 3666. Tolong tunjukkan tanganmu. Tianxi mengatakan ini tanpa melebih-lebihkan. Menurut pemahamannya, kekuatan pembuluh darah suci dan pembuluh darah suci sangat menakutkan. Dan begitu energi spiritual dilepaskan, orang biasa tidak dapat menanggungnya. Meskipun dikatakan bahwa ledakan energi spiritual akan menciptakan peluang bagi banyak orang berbakat untuk mencapai langit, tetapi sebagian besar dunia adalah orang biasa. Kualitas fisik mereka tidak dapat menahan dampak energi spiritual murni seperti itu. Dan bahkan energi spiritual di tepi pembuluh darah ilahi dapat membunuh orang biasa dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi pembuluh darah ilahi untuk muncul di dunia sekuler, apalagi pembuluh darah suci. Ada juga beberapa vena spiritual dengan atribut khusus, yang juga sangat langka. Tianxi terus mempopulerkan reruntuhan Kunlun. Misalnya, vena obat dapat menyehatkan tubuh manusia, meridian dan tubuh, dan pada saat yang sama membiakkan surga dan harta bumi. Selain itu, ia memiliki elemen vena kekuatan spiritual, seperti vena spiritual atribut api, dapat memelihara dan menempa senjata. Adapun vena spiritual kekuatan elemen lainnya, untuk praktisi yang mempraktikkan atribut yang sesuai. Latihan. Mereka setara dengan berlatih alat curang. Ambil saja Kendo Master ini sebagai contoh. Memelihara pedang akan menggunakan urat spiritual logam dan urat spiritual elemen emas untuk membantu. Dan latihan akan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ada begitu banyak pembuluh darah spiritual. Reruntuhan Kunlun ini benar-benar menakjubkan. Tianxi, seberapa kuat reruntuhan Kunlun ini? Yang penasaran bertanya lagi. Tianxi mengelus jenggotnya dan berkata, ada banyak sekte di reruntuhan Kunlun, dan ada terlalu banyak orang yang sangat kuat. Reruntuhan Kunlun. Sekte kekuatan super. Bahkan jika hanya satu master tingkat Tianjiao yang dikirim, sekte kecil dan menengah dapat dihancurkan. Wow. Diskusi datang satu demi satu lagi. Reruntuhan Kunlun terlalu menakutkan, bukan? Itu lebih dari 2 kata untuk menggambarkan kengerian. Itu jelas bisa disebut istana abadi. Kalau saja aku bisa memasuki reruntuhan Kunlun. Bisakah aku terjaga di siang hari, dan ingin bermimpi sampai malam tidak? Harum. Tianxi melanjutkan, Taiksu Shenzong yang dipuja Xuan Ming milik sekte kelas menengah. Dan dalam hal kekuatan keseluruhan, sekte Changqiong tidak dapat dibandingkan dengannya. Tianxi, jangan menakutiku. Katakan saja, Xuan Ming. Dengan pengembalian ini, bukankah kita hanya memiliki bagian dibantai oleh orang lain? Semua orang tiba-tiba menjadi gugup dan menatap Tianxi dengan mata cerah. Namun, mereka menemukan bahwa Tianxi tampak tenang dan tidak panik sedikit pun. Fakta bahwa sekte itu kuat tidak berarti bahwa orang-orang yang dibawa oleh Xuan Ming kuat. Melihat semua orang masih penuh keraguan, Tianxi menjelaskan, sebagai Xuan Ming, pusat kekuatan inti dari Taiksu Shenzong tidak dapat dijangkau. Sama sekali. Jadi kali ini orang-orang yang dibawa oleh Xuan Ming semuanya jenius biasa, dan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda dan Tetua yang Agung. Semua orang dapat memahami retorika semacam ini. Sejauh menyangkut divisi Zenmo asli, murid-murid biasa dari Paviliun Wufang diganggu. Dan sama sekali tidak mungkin untuk mengundang master tingkat Tianxi untuk membela mereka. Paling-paling, minta bantuan Tianjiao biasa.
Tetapi jika beberapa anggota sekte kecil diganggu, maka master tingkat tua di sekte kecil dapat mengambil tindakan. Para tetua sekte kecil umumnya lebih kuat dari Tianjiao biasa dari sekte besar. Inilah perbedaan antara berada dalam ukuran denominasi. Tentu saja, sekte besar bergantung pada pohon besar untuk menikmati keteduhan. Tetapi nasib murid biasa belum tentu lebih baik daripada murid sekte kecil. Sepertinya kamu masih ragu. Jadi izinkan aku meminta Tuan Muda untuk menunjukkan tangannya sedikit. Untuk menstabilkan hati militer, Tianxi langsung menemukan Xie Huanyu. Xie Huanyu langsung setuju. Dia tidak bisa dengan mudah melewatkan kesempatan untuk tampil di depan orang seperti itu. Xie Huanyu datang ke platform tinggi, masih dengan ekspresi menyendiri di wajahnya. Tiba-tiba melepaskan napas di dalam tubuh, paksaan energi yang besar dengan cepat menyebar. Bab 3667, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Pemaksaan energi kekerasan menutupi anggota divisi sihir kota secara luar biasa. Banyak orang dengan kultivasi yang lebih rendah langsung terpesona oleh topan yang dibentuk oleh kekuatan. Bahkan para murid yang hampir tidak berdiri masih merasakan gelombang ki dan darah di tubuh mereka. Seluruh orang tampaknya ditekan oleh gunung yang tidak terlihat, dan bahkan bernapas sedikit terperangkap. Puff, puff, puff. Semua orang jatuh ke tanah tanpa sadar. Pada akhirnya, bahkan Tianxi jatuh berlutut. Semua orang terhalang oleh kekuatan teroris yang ditunjukkan Xie Huanyu. Ini seperti orang biasa yang melihat para dewa turun ke dunia dan memuja mereka karena naluri. Ketika Xie Huanyu melihat situasi ini, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia benar-benar menikmati perasaan menguasai dunia. Tuan Muda, tolong cepat dan tahan napas Anda. Jika Anda melanjutkan, orang-orang ini takut semua korban akan habis. Suara Tianxi bergetar, dan nadanya penuh permohonan. Juga, manusia ini seperti semut. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan para dewa? Xie Huanyu mencibir. Segera setelah dia menahan napas, tekanan energi yang menakutkan barusan menghilang seketika. Semua orang di kota iblis merasa lega dan menghela napas lega. Kekuatan Tuan Muda sangat menakutkan, seperti dewa datang ke dunia. Mengeluarkan nafas saja akan memiliki paksaan seperti itu. Dan saya khawatir pertempuran dapat menghancurkan dunia. Ini adalah master dari reruntuhan Kunlun. Seperti itu. Dulu aku mengira Ye Junlin adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Tapi dia benar-benar kodok di dalam sumur. Sekarang tampaknya dibandingkan dengan Tuan Muda, Ye Junlin seperti semut. Dan itu tidak layak disebut sama sekali. Kunang-kunang bagaimana cahaya bisa bersaing dengan Hao Yue untuk meraih kejayaan. Tuan Muda benar-benar memberi Zenmo si pembuka mata hari ini. Pada saat yang sama, mereka menjadi semakin terpesona oleh reruntuhan Kunlun. Tuan Muda yang terhormat, bisakah kita memasuki reruntuhan Kunlun? Ya, Tuan Muda, saya mohon Anda berbelas kasih, dan mari kita pergi ke reruntuhan Kunlun untuk berkultivasi. Saya mohon Tuan Muda memberi kami kesempatan. Mata orang-orang penuh dengan doa dan semangat. Mereka benar-benar ingin memasuki reruntuhan Kunlun, dan mereka juga ingin merasakan perasaan dewa yang datang ke dunia. Xie Huanyu mencibir dan memerintahkan Tianxi, kursi ini habis, terserah Anda untuk menjelaskannya kepada mereka. Segera dia bangkit perlahan. Senseng berkata kepada semua orang, semuanya, reruntuhan Kunlun sangat ketat dalam pemilihan biksu di dunia sekuler, dan hanya jenius dari 10 yang memiliki kesempatan untuk masuk. Mungkin tidak lebih dari 5 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Semua orang terkejut dan penuh emosi. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan Kunlun, divisi penindasan iblis kami adalah kekuatan sekte puncak di dunia sekuler, dan tidak lebih dari 5 orang yang memenuhi syarat. Master Puncak, jadi masuk akal. Reruntuhan Kunlun adalah negeri dongeng. Jika Anda bukan jenius yang tiada taranya, Anda benar-benar tidak pantas untuk memasukinya. Rasa superioritas sebelumnya dari orang-orang di Zenmoshi menghilang di depan reruntuhan Kunlun yang menakutkan.
Satu-satunya yang tersisa di hati saya adalah kerinduan dan kekaguman. Tianxi, kami memiliki Anda dan Tuan Muda yang bertanggung jawab. Bukankah kita harus membuat mereka yang menggertak divisi iblis kota kita membayar harga yang mahal? Pembicara sementara Shen Tianjian berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Tianxi. Kami hanya berharap rajamu akan kembali dan mengembalikan prestise divisi penindas iblis. Ye Junlin tampaknya menggunakan kami sebagai alat selama periode waktu ini, berteriak dan minum. 10 besar kami jenius. Jika tidak terluka olehnya, itu tidak akan jatuh ke tangan Sekte Qiankyu. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka tampaknya telah mencapai tingkat memarahi Ye Junlin. Tianxi berkata dengan marah, "Jangan khawatir, karena kursi ini sudah kembali. Ye Junlin pasti akan membayar mahal untuk apa yang telah dia lakukan." Bab 3668, Peringatan Qiankyu untuk mengajar. Tianxi memang sangat marah karena seekor kera berani menunggangi kepala Zen Moshi untuk menghasilkan banyak uang. Itu benar-benar layak mati. Ye Junlin terlalu banyak menipu orang. Kejahatannya harus dihukum. Kamu hanya perlu mendengarkan perintahku. Suara Tianxi seperti bel, membuat semua orang merasakan ketenangan pikiran yang tak dapat dijelaskan. Pernyataan ini masuk akal. Anda adalah jurumudi faksi Changqiong saya, dan sekte yang Anda buat telah dipermalukan oleh orang lain. Kursi ini pasti tidak akan duduk dan mengabaikannya, kata Xie Huanyu ringan. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu sangat benar. Jika kamu melepaskan dan melakukannya, aku akan mendukungmu. Penatua Xie Yunzong berkata dengan cermat. Terima kasih Tuan Muda dan Tetua Agung karena telah membuat keputusan untuk bawahanmu. Tianxi berkata dengan penuh kesalehan. Melihat Xie Huanyu dan Xie Yunzong mengekspresikan posisi mereka satu demi satu, Tianxi tiba-tiba merasa percaya diri. Mereka pada dasarnya dapat mewakili sikap cakrawala. Dengan Zongmen reruntuhan Kunlun yang mendukung fondasi, secara alami dijamin akan sangat mudah. Tianxi, tidak hanya Ye Junlin, tetapi juga Sekte Qiankyu. Mereka sudah keterlaluan. Sangat mungkin Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao telah kehilangan keberuntungan mereka. Tidak sedikit orang yang tersisa. Kesedihan datang dari kerumunan. Dan Zen Moshi memang diganggu oleh Sekte Qiankyu selama periode waktu ini. Secara khusus, pemimpin sekte misterius itu sangat kuat, seperti gunung yang menekan semua orang. Divisi iblis penekan hanya bisa membuat kompromi, dan bahkan menghela nafas di bawah Ye Junlin untuk melindungi dirinya sendiri. Akar dari segalanya adalah Qiankyu. Tentu saja, para pengkhianat di divisi penindasan iblis belum diidentifikasi, yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Bajingan, ajaran Qiankyu terlalu menipu. Tianxi terbakar amarah, dan tanpa sadar meledak menjadi momentum yang menakutkan. Semua orang yang hadir terkejut, meskipun momentum ini tidak sebanding dengan Tuan Muda, setidaknya sebanding dengan Ye Junlin yang asli. Bahkan sedikit lebih kuat dari Ye Junlin saat itu. Seperti yang diharapkan dari Tianxi. Waktunya telah tiba bagi divisi sihir kota kita untuk berbalik dan menjadi master. Semua orang bersemangat, dan ternyata kekuatan Tianxi sangat menakutkan. Ditambah dengan dukungan Tuan Muda dan yang lainnya, apakah Ye Junlin atau Sekte Qiankyu, mereka sudah mati. Tuan Muda, bawahanmu ingin menghancurkan Sekte Qiankyu ini, bagaimana menurutmu? Tianxi bertanya dengan hormat. Xie Huanyu berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Qiankyu akan menghancurkan masa depan dan fondasi divisi penindasan iblis. Hatinya dapat dihukum, dan itu akan dihancurkan. Kursi ini dan seluruh Sekte Changqiong pasti akan mendukungnya. Kamu biarkan saja. Patuhi hukum Tuan Muda. Tianxi juga cukup bersemangat. Dia berpikir bahwa Xie Huanyu akan ragu ketika dia mendengar kekuatan yang tak terduga dari Master Sekte Qiankyu. Saya tidak berharap dia setuju dengan sangat bahagia. Biarkan Sekte Qiankyu berteman dalam 3 hari. Pemimpin Sekte Qiankyu datang untuk meminta maaf secara langsung. Jika tidak, kursi ini akan menghancurkan Sekte Qiankyu. Tianxi berkata dengan nada dingin. Sisi lain,
Altar utama gereja Qianqiu Tousan Core Speed. Klik. Cangkir teh itu hancur berkeping-keping. Hanya dalam beberapa menit, ini adalah cangkir teh ketiga yang mengalami bencana ini. Pemimpin sekte diperintahkan untuk menyerahkan orang dalam waktu 3 hari. Apakah Tianxi tua dan bingung? Saya juga meminta pemimpin sekte untuk disalahkan. Jika tidak, sekte Qianqiu akan dihancurkan. Jika bukan karena dukungan faksi Changqiong, Master Sekte tidak akan berani membuat masalah besar dengan meminjamkannya 100 keberanian. Gong Qianqiu sangat marah, seolah-olah dia telah memasuki keadaan tidak kompeten dan marah. Guguk Xiao bahkan tidak berani mengeluarkan udara, tetapi dia kagum di dalam hatinya. Karena ini adalah pertama kalinya sejak saya mengikuti Gong Qianqiu, saya melihatnya sangat aneh. Gong Qianqiu dengan cepat menyadari hal ini, dan berusaha menenangkan emosi yang akan meledak sebanyak mungkin. Ada penanggap dalam sekte Qianqiu di divisi setan kota, dan mereka dengan jelas menggambarkan kengerian kekuatan Xie Huanyu. Bahkan Tianxi memiliki daya juang yang sangat kuat. Yang paling penting adalah Xie Huanyu menjelaskan bahwa faksi Changqiong akan mendukung Tianxi untuk menghancurkan sekte Qianqiu. Ini membuat Gong Qianqiu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini masalah besar. Gong Qianqiu juga sedikit bingung. Bab 3669, Xuanming kembali. Ada pemikiran yang lebih pesimistis, bukan karena Gong Qianqiu terlalu berhati kaca. Di masa lalu, tidak jelas seberapa kuat reruntuhan Kunlun, tetapi sekarang begitu banyak orang telah melihat kekuatan tuan muda dari faksi Changqiong dengan mata kepala sendiri. Menurut deskripsi Ailiner Sekte Qianqiu, itu adalah ranah yang telah dicapai tuan muda ini, dan dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Bagaimana dengan Penatua Agung dan 5 surga terpilih dari Sekte Langit? Jika ada urat nadi atau bahkan urat suci sebagai sumber energi, Master Sekte ini pasti akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di reruntuhan Kunlun. Gong Qianqiu mendambakan urat nadi spiritual super yang dijelaskan oleh Tianxi. Guguk Xiao, kamu memimpin semua prajurit yang mati untuk mengawasi pergerakan divisi iblis penekan. Begitu mereka menyerang Sekte Qianqiu secara besar-besaran, segera laporkan kepadaku. Dan kumpulkan semua pasukan yang berafiliasi dengan Sekte Qianqiu. Pada titik konfrontasi, Master Sekte ini mengadopsi taktik kerumunan. Juga, kapan ayahmu akan kembali? Pada saat itu, biarkan guru menemuinya. Kata Gong Qianqiu dengan sungguh-sungguh. Guguk Xiao berjanji, jangan khawatir, Tuan, saya akan memberitahu Anda segera setelah ada berita dari ayah saya. Bagus, Anda pergi bekerja dulu. Gong Qianqiu mengirim Guguk Xiao pergi. Setelah meninggalkan altar utama, Guguk Xiao mengikuti perintah Gong Qianqiu. Namun, tepat setelah Guguk Xiao selesai menata Ailiner di sekitar Zenmoshi, dia tiba-tiba menerima kabar dari Xuanming. Guguk Xiao sangat gembira dan buru-buru mencari tempat yang ditunjuk oleh Xuanming. Di hutan, 4 talenta hebat Xuanming dan Taixu Shenzong tiba sesuai jadwal. Mereka melepaskan paksaan energi hitam yang agung, yang tampaknya sangat korosif. Tanaman hijau di sekitarnya layu seketika, seolah-olah mereka telah disedot kering dalam sekejap, seperti kok. Seseorang ada di sini. Seorang pemuda berjubah hitam yang dipimpin olehnya berkata dengan sungguh-sungguh. Xuanming tersenyum dan berkata, jangan lakukan apa-apa. Semuanya, ini putraku yang ada di sini. Xuanming merasakan aura ras alien Xuanming, dan terhubung dengan garis keturunannya. Benar saja, setelah beberapa saat, Guguk Xiao bergegas mendekat. Ayah, kamu akhirnya kembali. Guguk Xiao sangat gembira sampai ada air mata samar di matanya. 2 kekuatan alien utama dimusnahkan, dan kemudian hampir mati di tangan Ye Junlin dan yang lainnya. Guguk Xiao memiliki segala macam kemarahan dan keluhan di dalam hatinya. Sekarang ayah kandungnya telah kembali, seseorang akhirnya memutuskan untuknya. Putraku telah menderita, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Cepatlah dan temui beberapa arogansi Taixu Shenzong. Xuanming secara alami sangat bersemangat.
Tetapi dia masih yang pertama memperkenalkan Yang Maha Kuasa berikut. Bagaimanapun, bakat-bakat ini adalah ketergantungan nyata pada pengembalian ini. Duguk Xiao telah bertemu dengan beberapa orang besar. Duguk Xiao membungkuk hormat. Hanya saja ada beberapa gumaman di hatinya, dan dia tidak merasakan betapa kuatnya para jenius ini. Dan hanya ada 4 dari mereka, jadi Tianxi membawa 7 orang ke sini. Bisakah mereka benar-benar bertahan melawan Tianxi dan yang lainnya? Duguk Xiao benar-benar skeptis. Xuan Ming, Ling Lang sepertinya meremehkanku. Pria muda berjubah hitam itu berkata dengan sedih. Hati Duguk Xiao membeku, tetapi dia tidak berharap dilihat oleh orang ini. Xuan Ming buru-buru mencoba meluruskan, mengapa Sui Tianjiao mengatakan ini. Tidak apa-apa. Biarkan Ling Lang belajar lebih banyak. Jangan sampai dia benar-benar berpikir bahwa Taixu Shenzong adalah generasi dengan anggur, dan kantong beras. Sui Pengzan berkata dengan bercanda. Sebelum dia selesai berbicara, dia segera menjalankan latihan, dan aura energi kekerasan menyebar liar. Pohon-pohon di sekitarnya yang seperti arang tiba-tiba menghilang. Beberapa pohon yang dikelilingi rimbun dan tipis juga tumbang, seolah-olah disambar angin topan, langsung memusnahkan semua makhluk hidup. Mata Duguk Xiao penuh kejutan. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tianjiao yang tampaknya biasa-biasa saja ini akan memiliki kultivasi yang begitu hebat. Intinya sepertinya masih ada keraguan tentang kata ini. Tolong maafkan dosa kecanggungan generasi muda. Wajah Duguk Xiao dipenuhi rasa hormat. Bab 3670, Kengerian Taixu Shenzong. Duguk Xiao juga jujur. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan tidak disertifikasi, dan dia bahkan mungkin berpikir sebaliknya. Berani bertindak dengan berani, mengakui kesalahan, dan mungkin memenangkan penghargaan dari pihak lain. Tidak apa-apa. Sui Pengzan tidak marah sama sekali, tetapi ada sedikit persetujuan di matanya. Xuan Ming juga cukup lega bahwa kemampuan putranya untuk menilai situasinya bagus. Sekarang kamu bisa memberitahuku tentang pemusnahan 2 klan kita. Nada bicara Xuan Ming menjadi jauh lebih serius. Duguk Xiao tidak memiliki detail, dan menceritakan keseluruhan cerita secara keseluruhan. Ayah, semua ini dilakukan oleh Zhen Moxi dan Ye Junlin. Kamu harus membalaskan dendam ibumu dan orang-orang klan yang mati itu. Duguk Xiao menangis, dan dia akhirnya menemukan seorang pendukung. Meskipun dia telah membalas dendam sampai batas tertentu melalui sekte Qianqiu sebelumnya, dia sama sekali tidak berani memprovokasi orang yang sangat kuat seperti Ye Junlin. Sekarang ayah kandungnya, Xuan Ming, telah kembali, dan pada saat yang sama dia membawa serta 4 talenta besar Taixu Shenzong. Dia pasti bisa membunuh Ye Junlin di tempat. Kebencian harus dibalaskan, tetapi kita harus memiliki rencana jangka panjang. Nak, kamu mungkin tidak jelas tentang beberapa hal. Nada bicara Xuan Ming menjadi sangat serius. Keempat arogansi juga masuk akal, dan langsung berkeliaran, meninggalkan ruang pribadi untuk ayah dan anak. Aku juga memberitahumu tentang Taixu Shenzong dan Sekte Changqiong sebelumnya, dan aku akan memberimu pengenalan yang lebih rinci hari ini. Mendengar kata-kata Xuan Ming, Duguk Xiao juga menahan emosinya dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian Xuan Ming menceritakan semuanya. Meskipun Xuan Ming dan Tianxi menemukan reruntuhan Kunlun bersama-sama, mereka kemudian bergabung dengan sekte yang berbeda. Metode kultivasi keduanya juga sangat berbeda. Jadi sejak memasuki reruntuhan Kunlun, keduanya menjadi orang asing. Selain itu, faksi Taixu Shenzong dan Changqiong berada dalam situasi yang sama, dan mereka tidak berada di tempat yang sama, sehingga keduanya hampir tidak pernah bertemu. Tapi sekali lagi, sekarang divisi Zhenmo dan Ye Junlin telah menghancurkan ras alien Xuan Ming, dan kedua belah pihak telah membentuk perseteruan berdarah. Xuan Ming bertekad untuk membalas dendam ini. Namun, tidak sesederhana itu untuk bertarung. Meskipun Sekte Langit, tempat Tianxi berada, memiliki kekuatan keseluruhan yang rendah di reruntuhan Kunlun, itu tidak dapat dibandingkan dengan Taixu Shenzong. Tetapi secara kebetulan,
pengemudi Tian bercampur ke tingkat tinggi, terutama dengan tuan muda faksi Changqiong. Di sisi lain, meskipun Taixu Shenzong sangat kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah bajingan kecil. 4 arogansi yang mengikuti tidak sepenuhnya tingkat tinggi. Begitu ada konflik langsung dengan Tianxi, hampir tidak mungkin bagi para eksekutif tingkat tinggi Taixu Shenzong untuk mendukung diri mereka sendiri. Dengan kekuatan satu sama lain saat ini, benar-benar tidak ada kepastian. Penilaian awal adalah bahwa kedua belah pihak dalam konfrontasi frontal paling banyak 55. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menang pada akhirnya, itu pasti akan menjadi kemenangan yang mengerikan. Selain itu, jika dia benar-benar mendorong orang-orang itu dengan tergesa-gesa, dan kemudian melibatkan seluruh faksi Cakrawala, dia pasti tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari pihaknya. Ayah bermaksud untuk tidak membalas dendam dari Tianxi dulu. Guguk Xiao bertanya dengan sedikit enggan. Bukannya saya tidak melaporkannya, hanya saja waktunya tidak tepat. Saya pikir ayah saya bermaksud bahwa akan lebih baik untuk berurusan dengan Ye Junlin terlebih dahulu. Xuan Ming berkata dengan suara kental, menurut apa yang Anda katakan, Putri Ye Junlin memiliki tulang spiritual yang melahap akar dan ditransplantasikan ke ayah. Mungkin saya bisa masuk ke puncak sekte. Ayah, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati, tidak bisa. Kita hanya menggunakan kekuatan sekte Qiankyu. Guguk Xiao berhenti sejenak dan melanjutkan. Pemimpin sekte Qiankyu sangat kuat dan tak tertandingi. Saya seorang kultivator. Karena semuanya diberikan oleh tuannya. Kursi ini juga ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Cepat dan tunjukkan tanganmu. Sue Pengzan tidak tahu kapan dia datang ke depan, dan menatap Guguk Xiao dengan penuh minat. Oke, tolong beri lebih banyak saran dari para senior. Ketika suara itu jatuh, Guguk Xiao tiba-tiba melepaskan semua napas di tubuhnya. Pemaksaan energi yang kuat meraung, langsung menembus setiap sudut. Bersambung.